Kenapa Kansa kok memilih jadi guru seni? Apa memang cocok dengan dunianya ya? Iya. Oke, jadi teman-teman ya penting ya Karena seni itu unik. Tepuk tangan. Seni itu unik ya, alasannya luar biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir pada kegiatan bincang santai bersama salah satu siswi SD Muhammadiyah 3 Denpasar yang berprestasi. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita sepanjang masa. Baik Bapak Ibu, orang tua wali murid yang berada di rumah ataupun yang sedang aktivitas di kantor ataupun di mana saja berada, dan tentunya kepada sahabat musalis ya, kita jumpa lagi pada sesi bincang santai bersama Hansa. Yuk Hansa, kita sapa dulu yuk sahabat musalis yang ada di rumah. Yuk, assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Di studio podcast kita sudah hadir. Ya, kalau saya bilang apa ya, si kecil mungil, nah, tapi luar biasa. Jangan dilihat dari kecilnya ya. Jadi pada saat kesempatan ini saya akan berbincang-bincang ya bersama saya Ustaz Safar, dan sudah hadir Kansa berbincang-bincang tentang prestasi Kansa. Nah, sebelum jauh kita melangkah ke sana, saya bacakan dulu profilnya. Nama lengkapnya Aisyah Zakira Hansa Al-Ismata, betul? Ya, betul. Alhamdulillah. Nama panggilannya Hansa. Jadi teman-teman yang belum mengenal bisa nanti jangan menyapa sini, jangan ya. Panggil namanya Hansa. Oke. Kemudian tempat tanggal lahirnya Gianyar, tanggal 7 Juni tahun 2012. Berarti sekarang usianya berapa ya? Usianya 8 tahun. 8 tahun, Masya Allah, 8 tahun sudah banyak prestasinya. Alamat rumahnya di Jalan Gunung Bromo, Gang 2 nomor 14 Denpasar ya. Yang barangkali Bapak Ibu, orang tua wali murid ataupun sahabat musalis yang ingin ya bermain ataupun berkunjung ke rumahnya Hansa, berada di Jalan Gunung Bromo, Gang 2 nomor 14 Denpasar. Sekolahnya tentu dong di Excellent School ya, SD Muhammadiyah 3 Denpasar. Iya, oke. Kelasnya kelas 2E Cordoba, betul? Iya, betul. Kalau kelas 1-nya kemarin di kelas apa? Di kelas 1 Cifatimah. Fatimah. Siapa bu gurunya yang ngajar di kelas 1? Guru wali kelasnya? Bu Nurul. Bu Azizah Nurul. Kemudian saat ini di kelas 2E Cordoba bersama bu guru siapa? Bu Guru Muhafirah. Bu Guru Muhafirah. Baik. Hobinya sekarang adalah menggambar dan mewarnai. Betul? Iya, betul. Kok suka sih sama menggambar sama mewarnai? Kira-kira ada motivasi apa gitu? Dari Kansa kok suka sama menggambar sama mewarnai? Kira-kira apa? Kan banyak nih hobi orang itu. Ada yang suka renang, ada yang suka nyanyi. Tapi kok Kansa lebih memilih menggambar, mewarnai? Alasannya apa kira-kira? Karena apa? Karena mewarnai dan menggambar itu seru. Seru. Istilahnya dunianya Kansa ya di situ ya. Iya. Baik. Tuh teman-teman yang ada di rumah ya. Jadi memang setiap orang itu pasti memiliki keahlian. Kalau si Kansa ini hobinya, sukanya menggambar dan mewarnai. Barangkali nanti sahabat musalis yang ada di rumah punya hobi yang sama dengan Kansa, bisa bertukar pengalaman, berbagi ilmu ya Kansa ya? Iya, tapi hobinya Kansa itu nggak selalu menggambar dan mewarnai. Apa lagi selain itu? Bisa menyanyi. Oh, bisa nyanyi juga? Iya. Oh, luar biasa. Apa lagi selain itu? Menggambar? Bisa membuat origami. Origami? Iya. Selain itu apa lagi? Selain itu juga bisa
Ceramah. Ceramah, woi dai cilik juga ternyata ya. Waduh luar biasa nih. Baik, kalau ingin berkenalan lebih jauh kepada sahabat Musalis dan kepada orang tua wali murid SD Muhammadiyah 3 Denpasar bisa dibuka di IG dengan buka @rumah kreatif Hansa ya, @rumah kreatif Hansa. Kemudian kegiatan sebagai pemilik sekaligus pengajar di kelas belajar offline dan online Rumah Kreatif Hansa. Ini kegiatan sehari-harinya ya. Jadi selain suka hobi menggambar dan mewarnai, sudah mengajar juga kan saya? Iya. Masya Allah. Itu di hari apa? Kalau mengajarnya? Hari Sabtu. Jamnya? Dari jam 8 sampai sore. Masya Allah luar biasa ini ya, masih kecil usianya baru 8 tahun tapi sudah jadi guru rupanya ini ya. Kalau boleh tahu ini pesertanya yang diajarin kelas berapa aja ini? Dari mulai TK ya pasti ya? Iya dari TK sampai SMP. SMP ada juga? Iya. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Hansa ya. Baik. Sekarang saya bacakan prestasinya ya, ada mulai tingkat kabupaten, ada provinsi dan nasional. Ini yang akan saya bacakan nasional dan provinsi saja ya. Ini banyak banget, ini saya baca satu aja. Untuk tingkat nasional juara 1 lomba mewarnai dalam acara HUT atau Hari Ulang Tahun Apotika 24 yang ke-18 tahun 2020. Ini yang terbaru ya kemarin ya? Iya. Masya Allah. Itu apa? Tentang apa lombanya? Kalau ingat tentang apa? Mewarnai apa menggambar? Mewarnai. Mewarnai, oke. Kemudian tingkat provinsi juara 1 lomba kaligrafi. Ternyata bisa kaligrafi juga ya? Iya. Kategori SD atau MI dalam acara komik ke-8 tahun 2020 di Stikom Bali. Oke. Kalau boleh tahu kaligrafi ini Hansa juga ini ya, ada hobi juga membuat kaligrafi ya? Iya. Oh, selain gambar-gambar seperti ini ya, ini Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Musalis, ini di depan di meja ini ada salah satu hasil karya Hansa. Nah, ini ada gambar mobil. Gini aja, coba Ustadz pengen denger nih. Ini temanya tentang apa? Biar teman-teman yang ada di rumah ngerti. Ini gambarnya ada mobil rongsokan. Terus kayak di hutan gitu ya? Iya, itu di hutan. Kalau ini cara membuatnya dibuat sketsanya dulu apa gimana? Bisa diceritain singkat? Dibuat sketsanya tapi tidak pakai pensil tapi langsung pakai krayon. Oh gitu, kirain Ustadz kalau membuat sketsa itu cuma bisanya pakai pensil aja. Langsung pakai krayon bisa ya? Bisa. Oke, baik. Kemudian di depan, nah ini ada gelas cantik ini. Nah ini ada ornamen seperti batik. Ini juga karya dari Hansa. Bisa diceritain singkatnya Hansa. Ini prosesnya seperti apa coba? Di sketsa dulu pakai pensil, baru ditebelin pakai spidol, terus baru di dekor seperti ini. Nah, kemudian dicetak ya? Iya. Setelah dicetak baru ditempel. Jadilah seperti itu ya? Iya. Nah, coba jadi menggambar itu tidak mutlak di kertas ataupun di kanvas ya, bisa juga di gelas ya, ataupun selain gelas yang bisa dijadiin ini apa? Botol itu mungkin bisa? Botol bisa, tapi pakai cat akrilik. Oh, beda jenis catnya? Iya. Atau di tas mungkin? Oh ya, tadi ada ya contohnya, coba. Ini dia. Baik. Coba Ustadz pinjam sebentar ya, teman-teman di rumah, sahabat Musalis atau Bapak Ibu. Nah ini mungkin kepada Ibu-Ibu Aisyah ini ya, yang suka mendaur ulang barang-barang yang mungkin barang tidak terpakai. Ini dari kain kosong seperti ini. Nanti di rumah barangkali ada yang memiliki kain yang tidak terpakai, daripada mubazir tidak dipakai, dimanfaatkan buat tas. Ini bisa bermanfaat, bisa untuk naruh buku, bisa untuk belanja ke minimarket. Apalagi saat ini pemerintah sudah mencanangkan harus membawa tas sendiri, tas belanja sendiri ya. Nah ini ada lukisannya, ini daun ya? Iya kan, ini tentang apa ini?
temanya? Itu tentang flora. Flora. Oh, Ustaz nggak tahu flora ya. Oke, ini singkatnya seperti apa cara membuatnya? Cara membuatnya di sketsa dulu, terus baru diblok pakai cat akrilik, terus baru didekor seperti itu. Nah, luar biasa nih ya. Bisa juga ternyata ya. Baik. Sekarang kita masuk ke sesi bincang-bincang. Ya, pertanyaan yang pertama ini Hansa. Keseharian Hansa ini sehari-hari seperti apa sih? Dari mulai bangun pagi tidur itu sampai malam lagi. Ini Ustadz lihat kalau dari beberapa kegiatannya sepertinya sangat sibuk sekali. Coba kira-kira keseharian seperti apa coba? Bangun tidur, terus sholat subuh, olahraga, sarapan pagi, mandi, sholat duha, bantu ibu menyapu, terus makan siang, bermain dengan adik dan kakak, terus belajar dan tentunya mengerjakan tugas. Ini apalagi di musim daring ya, tugasnya banyak ya kan saya. Itu bisa membagi waktu antara hobi Hansa menggambar, mewarnai, belum lagi mengajar, terus mengerjakan tugas daring, bisa terselesaikan semua ya? Bisa ya? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Kalau pekerjaannya Hansa banyak itu 2 hari. 2 hari. Atau 3 hari. Baru selesai ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya atau kiat-kiat seperti apa sehingga Hansa ini memiliki keahlian menggambar atau mewarnai? Kiat-kiatnya seperti apa? Kita bagi kepada sahabat musalis yang ada di rumah. Ya, silakan. Kiat-kiatnya. Kok bisa sampai ahli sekali, apalagi sampai mendapatkan prestasi yang luar biasa ini? Caranya? Hansa berani mencoba, terus berlatih, berkarya, dan belajar. Nah, baik, sahabat musalis. Coba diulang lagi yang pertama. Belajar, berlatih, dan berkarya. Jadi hasilnya bisa dilihat ini. Jadi ini tidak bohongan ya, ini adalah real ya, nyata bahwasanya Hansa ini memang memiliki keahlian terhadap seni lukis ataupun mewarnai ya. Tadi juga termasuk kaligrafi. Kalau teman-teman pengen tahu cara melukisnya, lihat aja di channel YouTube Rumah Kreatif Hansa. Oh, ada channelnya juga ya. Woi, tuh nggak main-main ya. Ini bahasanya orang sekarang bukan kaleng-kaleng. Buka YouTube ya, channelnya adalah Rumah Kreatif Hansa ya. Tentunya sama dong di-tag juga dengan channelnya SD Muhammadiyah 3 Denpasar ya. Baik, yang kedua sekarang. Bagaimana pertanyaan yang ketiga. Kaitannya dengan hobi Hansa. Tadi di biodatanya hobinya menggambar dan mewarnai. Nah, kalau boleh Ustadz tanya, apa sih sesungguhnya cita-cita Hansa itu? Cita-cita Hansa menjadi guru seni yang ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Guru seni ya? Oke, Masya Allah. Kenapa kok pilih guru seni? Bukan cita-cita yang lain mungkin barangkali. Kan kebanyakan anak ditanya, cita-citanya apa? Pengen jadi dokter. Cita-citanya apa? Pengen jadi insinyur. Cita-citanya apa? Pengen jadi pilot dan lain sebagainya. Kenapa Hansa kok memilih jadi guru seni? Apa memang cocok dengan dunianya ya? Iya. Oke, jadi teman-teman ya penting ya karena seni itu unik. Tepuk tangan. Seni itu unik ya alasannya, luar biasa nih. Jadi memang teman-teman dari kecil artinya sudah ada motivasi bahwasanya ke depannya saya ini pengen jadi apa. Kalau Hansa tadi sudah menyebutkan cita-cita saya Ustadz pengen jadi guru seni. Alasannya karena seni bagi saya itu dunia saya, dan yang kedua adalah unik. Waduh, luar biasa ini. Maka kalau hobi sesuai dengan hati, kira-kira seneng nggak Hansa? Seneng. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak nih saat belajar ataupun latihan, baik itu melukis atau mewarnai ya, terutama Hansa pernah menemukan sesuatu hal sehingga membuat hati Hansa itu semangatnya turun,
atau bahasa sekarang itu dibilang nggak mood, malas, ujung-ujungnya nanti wes nggak jadi hasilnya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih, tetapi alhamdulillah sampai saat ini Khansa masih semangat karena didukung oleh guru-guru, orang tua dan sahabat-sahabat Khansa di seluruh Indonesia. Luar biasa. Ya, ini pentingnya. Jadi Bapak Ibu beserta sahabat Musalis yang ada di rumah. Jadi Khansa juga pernah menemukan hal ketika dia ya belajar ataupun latihan, terutama membuat lukisan ataupun mewarnai, ternyata pernah nggak mood juga. Ini berpengaruh, tapi berkat dukungan dari orang tua dan guru-gurunya tetap bisa menghasilkan karya yang luar biasa, ya kan saya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Selama mengikuti ajang lomba, menurut Khansa yang paling berkesan di hati Khansa itu lomba yang apa, di mana, kemudian dapat juara berapa? Seingat Khansa pernah ikut lomba menggambar kaligrafi. Terus? Khansa telat 30 menit. Telat? Waktu lomba telat? Iya. Jadi peserta yang lain sudah mulai 30 menit, Khansa belum gitu ya? Iya. Terus? Karena habis ikut lomba dai cilik. Oh, jadi ceritanya waktu itu Khansa ikut 2 lomba gitu? Iya. Lomba? 3. Oh, 3 lomba? Iya. Apa saja? Dai Dai cilik. cilik. Terus? Menggambar kaligrafi. Sama mewarnai. Itu kok bisa telat 30 menit, berarti ada 2 lomba yang bersamaan gitu waktunya? Dai cilik dulu, baru menggambar kaligrafi, baru ikut lomba mewarnai. Oh, luar biasa. Terus gimana ceritanya itu saat ketinggalan 30 menit? Kan pesertanya yang lain sudah dapat 30 menit nih. Nih Khansa baru datang. Terus kok bisa apalagi sampai dapat juara ya? Tapi alhamdulillah Khansa bisa menyelesaikan karya Khansa. Terus dapat juara berapa? Dapat juara 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Padahal sudah telat 30 menit tapi dapat juara. Apalagi nanti startnya samaan nih, pasti hasilnya jauh luar biasa ya. Baik, selanjutnya tentang prestasi. Nah, ini Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman sahabat Musalis, kita akan saksikan bersama-sama. Sebentar lagi akan ada tayangan prestasi-prestasi di mana Khansa ini sudah mengikuti perlombaan di mana saja ya, baik melalui yang offline atau online di musim pandemi ini ataupun sebelum-sebelumnya yang langsung ya. Baik, selamat menyaksikan. Juara pertama lomba kaligrafi kategori SD dengan nama peserta dari SD Muhammadiyah Sider Dewasa dengan jumlah nilai 20,75.
Dengan jumlah nilai 300 berasal dari SD Muhammadiyah 3 Denpasar, Bali. Atas nama Aisyah Zakira Kansa Al-Imata. Selamat untuk Aisyah Zakira. Selamat untuk Aisyah Zakira. Jadi teman-teman, sahabat Musalis di rumah, itu tadi adalah tayangan prestasi Kansa ya. Nah, ini menjadi bisa kita jadikan motivasi kepada kita semua ya. Barangkali anak-anak ataupun sahabat Musalis yang ada di rumah ingin memiliki prestasi seperti Kansa, tentunya ya harus banyak bisa belajar, kemudian konsultasi ya ataupun sharing dengan Kansa nanti ya. Baik Kansa, untuk pertanyaan selanjutnya, pesan dan kesannya selama belajar di SD Muhammadiyah 3 Denpasar ini seperti apa coba? Guru-gurunya baik dan ramah-ramah. Terus apa lagi? Terus teman-teman Kansa juga banyak. Banyak ya. Baik, selama berarti kan 2 tahun ya sekarang, 2 tahun mau ya, ini kan baru kelas 2. Selama Kansa belajar di SD Muhammadiyah 3 Denpasar, yang paling Kansa ingat membuat Kansa itu senang, bahagia, itu momen apa? Waktu di sekolah. Apa ketemu dengan teman? Apa saat ikut ekstra? Atau mewakili sekolah lomba dan lain sebagainya, apa kira-kira? Kansa kangen. Apa? Kangen makan di kantin sama teman-teman, belajar sama wali kelas dan guru-guru lainnya. Oke, kangen. Dan upacara bersama. Oh, upacara suka juga ya? Ya. Seneng ya? Nanti kalau sudah di kelas atas, di kelas 5 atau 6, pengen jadi petugas upacara nggak? Pengen. Nah, coba Ustadz sebutin. Ada jadi pemimpin upacara, ada yang menjadi pemimpin barisan, ada yang petugas pembawa acara, ada yang membaca doa, ada yang membaca undang-undang, ada yang petugas mengibarkan bendera. Kira-kira Kansa pilih yang jadi apa? Apa? Ada pemimpin upacara, ada pembawa acara, ada yang baca doa, ada yang pengibar bendera. Kira-kira Kansa pilih yang mana kalau suka upacara itu? Apa? Jadi petugas upacara. Lah iya, iya. Pilih yang apa? Petugas upacara yang apa? Kan banyak tuh, ada yang baca doa kan, ada kan? Kemudian ada yang membawa pengibar bendera merah putih. Pengen nggak jadi petugas itu? Ya, pengen. Jadi petugas ini ya, pembawa bendera ya. Nah, nanti di kelas 5 bisa ikut ekstra paskibra ya, di sekolah kita ada. Baik, tadi sampai di pesan dan kesan ya. Tadi inget tadi kan saya bilang kangen makan di mana, kantin ya? Iya. Ya, jadi selama pandemi ini memang ya anak-anak terpusat di rumah ya. Nanti insya Allah kalau sudah kita bisa sekolah berjumpa lagi, tatap muka lagi, insya Allah di bulan Januari yang mudah-mudahan sudah boleh dan sudah diizinkan oleh pemerintah, kita bisa berjumpa lagi, berjumpa dengan guru-guru, berjumpa dengan teman-teman di kelas, bisa makan di kantin lagi ya kan saya? Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, harapan Kansa nih ke depan ya.
terkhusus kepada orang tuanya, dan yang kedua kepada sekolah. Harapannya seperti apa? Harapan kepada orang tua, semoga orang tua Khansa sehat selalu. Amin. Terus? Dan bisa membimbing Khansa terus. Amin. Ya, sehat selalu Bapak Ibu. Nah, ini sudah didoakan sama putrinya nih ya. Dan selalu mensupport, membimbing. Masya Allah. Memang kesuksesan kita itu tidak lepas peran dari orang tua. Termasuk orang tua yang di rumah, orang tua kamu, Bapak Ibu kamu, dan orang tua di sekolah, yaitu Bapak Ibu guru. Baik. Terus untuk sekolah, harapannya seperti apa untuk sekolah kamu? Kalau harapan untuk sekolah, semoga SD Muhammadiyah 3 Denpasar semakin maju dan bisa mencetak siswa dan siswi yang berprestasi dan menghadapi persaingan global. Masya Allah, sudah ngerti persaingan global kan, luar biasa nih ya. Jadi ini nanti disaksikan oleh kepala sekolah ya ataupun majelis. Jadi harapan Khansa ini semoga SD Muhammadiyah 3 Denpasar ke depannya lebih maju. Alhamdulillah ya, memang sekolah itu dituntut memiliki inovasi. Salah satunya ini Khansa. Sekarang kita berada di studio ini ya, podcast ya, Musalis Podcast ini. Ya. Nah, ini adalah inovasi yang dibuat di SD Muhammadiyah 3 Denpasar sebagai wadah untuk publikasi, untuk belajar ya, ataupun untuk kajian mengaji di sini juga bisa ya, ataupun untuk bincang santai seperti saat ini. Nah, ini adalah terobosan-terobosan yang dibuat oleh sekolah agar siswa-siswinya ya senang, kerasan, betah. Saya sekolah di SD 3 itu apa alasannya? Oh, sekolahnya maju, memiliki inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman atau global tadi ya. Baik. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir ini Khansa. Silakan atau memberikan pesan atau nasihat kepada sahabat Musalis yang ada di rumah ya, untuk agar mungkin barangkali sahabat Musalis ini ya bisa mengikuti jejak daripada Khansa, meskipun tidak hobinya sama, yang penting kedepannya prestasinya semakin banyak. Ya, silakan, pesannya apa coba buat teman-teman di rumah? Pesannya Khansa, ya, pesannya Khansa buat sahabat Musalis di rumah apa? Belajar dengan hal-hal yang positif. Terus? Berani mencoba dan memulai. Berani mencoba dan memulai. Baik, sahabat Musalis yang ada di rumah ataupun di mana saja, jadi pesan Khansa kepada teman-teman semuanya, ya jangan lupa belajar, kemudian berani mencoba ya, belajar, berani mencoba, terus apa lagi tadi? Berkarya? Bukan. Apa? Doa dan berusaha. Doa dan berusaha. Jadi memang kita tidak bisa hanya mengandalkan belajar saja kemudian tanpa berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tips ataupun nasihat ataupun pesan dari Khansa untuk sahabat Musalis di rumah. Baik Bapak Ibu dan sahabat Musalis yang berada di rumah, demikianlah bincang santai kita bersama Khansa, salah satu siswi SD Muhammadiyah 3 Denpasar yang saat ini duduk di kelas 2 ya, namun sudah memiliki pengalaman yang luar biasa serta prestasi yang luar biasa ya. Bahkan saat ini Khansa sudah mulai karir jadi seorang guru sesuai dengan cita-citanya tadi, guru seni. Nah, setiap Sabtu dia sudah ngajar. Itu dari pagi ya? Pagi sampai jam? Mulai pagi? Mulai pagi sampai sore. Waduh, luar biasa. Dari pagi sampai sore ya. Jadi Bapak Ibu dan sahabat Musalis yang ingin mengenal lebih jauh dari Khansa, bisa dibuka IG-nya ya, ataupun di YouTube-nya ya. Kalau di IG @rumahkreatifkhansa. Kemudian kalau di YouTube channelnya apa namanya? Rumah Kreatif Khansa. Coba ajarin Ustaz sekali lagi dong. Apa channel YouTube-nya di rumah? Rumah Kreatif Khansa. Sama-sama Ustaz ikut. 1, 2, 3. Rumah Kreatif Khansa.
iya. Baik, demikian bincang santai kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat serta inspirasi kepada sahabat musalis atau siswa-siswi SD Muhammadiyah 3 Denpasar untuk bisa mengembangkan bakatnya. Jadi bakat itu bukan hanya materi pelajaran saja ya. Maka di sekolah kita ini dibuatkan ekstrakurikuler yang sedemikian rupa agar bisa mengembangkan bakat dan minat murid-murid tidak terfokus hanya di akademik saja. Ya, ada ekstra renang, ada ekstra badminton, sepak bola, futsal, mewarnai, tahfiz, kemudian tilawah, kemudian MIPA, kemudian bahasa Inggris, kemudian marching band, kemudian apa lagi ya? HW ya, kepanduan, kemudian dokter kecil dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu cara sekolah memfasilitasi agar siswa-siswinya lebih banyak prestasinya. Baik, kiranya cukup sampai di sini ya, Kansa. Nanti kita bisa berjumpa lagi di segmen yang selanjutnya ya, di event yang lainnya. Mungkin nanti kalau boleh request kepada Bapak produser podcast, nanti Kansa bisa mempraktekkan cara membuat mungkin ya. Ini sudah saya tenang aja ya, tenang. Nah, kepada sahabat musalis sudah saya requestkan kepada produser podcast. Barangkali nanti di sesi yang lainnya ada segmen belajar mewarnai. Nah, langsung nanti kita buatkan di sini di studio kita dan bisa disaksikan bersama-sama dan bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Jangan lupa acara ini, bincang santai ini nanti bisa disaksikan di channel YouTube SD Muhammadiyah 3 Denpasar ataupun di FB SD Muhammadiyah 3 Denpasar ataupun di IG-nya. Baik. Sebelum kita akhiri, yuk Kansa kita sapa dulu kepada sahabat musalis. Jangan lupa stay at home, belajar di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.